Tuhan ini satu, dan akibatnya apa? Dia jejerkan, dia paralelkan hikmat orang yang berhikmat dari Tuhan dan hikmat orang yang bodoh ujung-ujungnya. Jadi hikmat orang yang berhikmat ini dia akan dibawa kepada jalan kebenaran, tetapi hikmat orang bodoh sepertinya benar, sepertinya, tapi dia dibawa kepada kebahagiaan yang palsu karena dia palsu. Dia dibawa kepada kebahagiaan yang palsu, kebahagiaan yang fana, yang hanya sementara. Dan ujung-ujungnya dia mungkin akan mencari kenikmatan, tetapi akhirnya dia putus asa. Di situ ditunjukkan di situ. Nah, sedangkan di hikmat Allah karena dia berisi takut akan Tuhan, itu intinya, dia akan mempunyai ciri khas, dia tidak serakah, tidak membawa orang kepada keserakahan, tidak terikat pada hal-hal yang duniawi. Dia menikmati hal duniawi, tapi dia tidak terikat di situ. Dia tidak menganggap ini sebagai dewanya. Jadi kan itu berhala nanti, identik dengan berhala. Dia tidak terikat, tapi dia menikmati itu. Tapi tidak membawa dia kepada berhala, mendewakan itu. Tapi dia mendewakan Allah. Ini Allah yang itunya, Allahnya. Di situ, ujungnya itu cuma di situ. Takut akan Tuhan tuh. Allahmu itu adalah Allah, bukan ilah-ilah lain. Di situ, nanti arah apa itu. Kalau kita mau cari perbedaan esensialnya. Yang lainnya tuh banyak yang mirip. Mencari kenikmatan, ketika engkau di dalam hidupmu ini mau senang-senang, setelah kau senang-senang, apa yang terjadi? Ya kan? Aku bilang, ya hidup tuh cuma begini. Ya sudah, senang-senang selesai. Kan itu kan? Ya sudah, nikmati senang-senang, selesai. Lalu terjadi apa-apa, kecewa, dia putus asa, dia kecewa, kenapa tidak seperti. Tapi kalau orang yang punya hikmat ilahi, dia menikmati hidup senang-senang, tapi di balik kesenangannya itu dia melihat ada nilai yang lebih lain, lebih luhur di situ, yang abadi. Bagaimana dia berelasi dengan orang lain, bagaimana dia berelasi dengan Allah, sehingga dia tidak fokus misalnya hanya menikmati kesenangannya itu sendiri. Dia berbagi, dia tidak serakah. Di kuncinya itu di serakah. Orang melihat ke dirinya aja, tapi tidak melihat ke persatuannya dengan Tuhan, berbagi kasih itu. Di situ disirah nanti kita lihat cukup bagus dia buat. Tapi kalau yang awal ini kuncinya cuma itu, takut akan Tuhan. Ada enggak? Kalian lihat sekarang orang korupsi itu bisa menilai di otaknya itu apa? Di otaknya itu apa? Kan bukan salah mencari kenikmatan, mencari hal yang duniawi. Bahkan hikmat itu kan membuat orang makmur, orang bahagia, orang sejahtera, diberkati Tuhan. Oke, tapi dia tidak pernah terikat di situ karena dia melihat ada yang lebih tinggi. Itu orang yang apa itu korupsi kan dia tidak lihat nilai yang lebih tinggi itu. Dia berhenti di bawah, seakan-akan nilai saya tuh di situ. Padahal bukan di situ nilaimu. Itu cuma saranaku menuju ke nilai yang lebih tinggi. Itu hikmatnya di situ. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak, masih ada. saya sedikit Ya, ini Bapak. Bicara soal hikmat ini, menurut saya kita ketika salah berpikir, maksud saya begini Pak. Ketika kita memberikan hikmat dengan kata-kata yang saya sedikit tertarik dengan Bapak, apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Nah, ini ya saya mencoba melihat begini Bapak. Benar apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi, bahwa memang ada indikasi-indikasi yang menyatakan bahwa orang tua nenek moyang kita itu benar ada hikmat-hikmatnya dari mereka. Tetapi menjadi pertanyaan dalam pemikiran saya, bahwa apakah hikmat-hikmat mereka ini mengindikasikan bahwa takut akan Tuhan gitu, Pak? Kalau tidak mengarahkan kepada dirinya mereka, berarti ini bukan mereka mentuhankan Tuhan, tetapi mengetuhankan dirinya sendiri. Nah, itu penyembahan berhala kepada diri sendiri, Bapak. Nah, ini kita harus melihat di situ.
Itu satu Bapak, itu apa namanya pandangan atau coba saya melihat supaya kita jangan salah apa namanya menilai hikmat itu sendiri dengan budaya atau pemahaman-pemahaman dari apa namanya nenek moyang kita. Itu satu. Yang kedua Bapak, saya coba mau melihat dan mau Bapak memberikan pencerahan atau memberikan sedikit cahaya kepada saya begini Pak. Saya mau melihat begini berkaitan dengan kitab suci ini Bapak. Ketika eh, apa namanya? Ketika saya mengetahui dan memahami apa yang Bapak sampaikan bahwa kitab suci ini ditulis dari pengalaman seseorang, pengalaman imannya akan Allah, Pak. Nah, Ya. saya ketika membaca Amsal ini, Pak, biasanya kitab suci Perjanjian Lama ini mengarahkan tentang Perjanjian Baru, tentang Yesus Kristus. Nah, Hmm. kalau saya juga melihat ini di Amsal ini, Pak, hanya sebatas nasihat, sebatas hikmah, sebatas kebijaksanaan. Tetapi apakah, mungkin Bapak nanti memberikan pencerahan kepada saya, apakah ada titik cerahnya atau di titik cerah atau jembatan untuk menghubungi ke perjanjian baru begitu. Salah satunya Amsal, mungkin Alkitab-Alkitab lain. Kemudian pemahaman saya tentang Alkitab ini, Bapak, saya apa sepengetahuan saya bahwa oh ya kita Amsal ini ditulis oleh Amsal. Kitab Kejadian mungkin ditulis oleh Om Kejadian begitu. Ah, lalu ya begini Bapak, lalu ketika Bapak memberikan kami tertarik, termasuk saya juga, saya suka sekali Bapak untuk belajar tentang kitab suci karena bukan hanya sekedar suka tetapi itu kewajiban sebagai seorang yang mengimani Yesus Kristus. Nah, saya akan bertanya bukan kepada Bapak tapi kepada gereja Pak. Begini Pak, saya tertarik juga seperti tetangga-tetangga kita ketika mereka mengenal Tuhan, mereka harus tahu dasarnya. Salah satunya contoh, mengenali bahasa dari ajarannya itu loh. Nah, kalau gereja kita, Pak, mohon maaf, Pak, mungkin hanya Bapak mereka saja yang mengetahui bahasa-bahasa aslinya. Kami sendiri, kita-kita yang Katolik yang lain, hanya sekedar baca kitab doang. Kasih tafsir juga bahaya kalau salah-salah. Saya pengennya ini nih, jujur Pak. Karena menurut saya agama, ajaran ke depan ini menjadi sebuah senjata untuk bisnis begitu Pak. Nah, maunya saya untuk kami para katekis bukan hanya sekedar doktrin ajaran saja, Pak, tetapi memberikan dasar itu mulai dari apa namanya bahasa bahasa Alkitab, bahasa Yahudi kah apa itu bahasa Yunani begitu, Bapak. Ibrani. Sehingga ya, Bapak, mungkin kepanjangan. Terima kasih banyak, Bapak. Saya tanggapi yang terakhir dulu ya, tentang bahasa. Ya, Jadi iya, kamu Bapak. lihat bagaimana orang Islam belajar bahasa Arab. Saya katakan, menurut saya itu kebodohan. Allah itu berbicara kepada kita di dalam bahasa kita, bukan di dalam bahasanya orang Yahudi. Di dalam bahasa kita. Kita harus memahami dia di dalam bahasa kita, bukan dalam bahasanya orang lain. Itu. Jadi kalau omong kosong saya bilang dia pakai bahasa Tuhan tuh tidak ngomong pakai bahasa Arab. Ya, dia ngomong dengan bahasa bahasa kita, bahasa ibu kita. Masih ingat Mazmur itu, bahasa ibu kita, dan dia menjadikan bahasa kita bahasa bahasa dia, lalu bahasa dia menjadi bahasa kita. Nah, memang teks itu ditulis di dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Aram. Kalau kamu tidak mau jadi ahli kitab suci, ngapain kamu belajar begitu? Capek, habis uangmu berapa? Habis waktumu berapa? Dia tuh orang Islam. Habis waktunya untuk belajar bahasa Arab itu berapa? Mendingan dia belajar bahasa Inggris, belajar bahasa lain lebih banyak. Ya, jauh lebih hebat. Hanya terus belajar gitu, lalu belum tentu tahu artinya. Belum tentu kau tahu bahasa Ibrani bisa menafsirkan teks itu. Belum tentu. Ya, itu itu hanya titik masuk. Tapi kalau memang mau belajar ahlinya di dalam teks itu memang syarat utama kamu harus belajar bahasa aslinya. Karena kan yang lainnya itu kan tafsiran. Nah, orang-orang seperti kalian yang tidak mau spesialisasi tapi mau memahami teks itu, cukup baca apa yang diterjemahkan oleh ahli-ahli itu. Sudah menjadi bahasan. Setahu saya, apa yang kami buat itu sudah lumayan bagus. Sudah bagus sekali untuk bisa memahami
sabda Tuhan. Malah kalau kau baca bahasa aslinya, belum tentu kau mengerti, meskipun kau bisa bahasa Ibrani. Ya, belum tentu. Karena kita di dalam menafsirkan, menerjemahkan, kita membaca teks-teks tafsiran, kita juga membaca buku-buku panduan. Ini kata ini bisa berarti apa saja. Itu habis berapa waktu? Saya dengan tim itu merevisi itu 22 tahun. Kapan kamu bekerja nanti? Kapan kamu kerja? Itu 20 tahun saya kerjakan. Nah, kalau mau memang ahli sekali, memang bagus tahu bahasa aslinya. Karena kita tidak ditipu orang. Oh, ini bahasa aslinya gini. Apalagi kalau belajar tafsir, kadang-kadang satu kata itu kan bisa punya beberapa arti. Nah, arti mendalam itu kan. Bapak, suara Bapak hilang, Bapak. Hidup kita kan gitu kan. Jadi kita harus hati-hati di situ. Nah, itu tenang. Jadi nggak usah khawatir. Singkat kata, jangan khawatir kamu tidak bahasa bahasa Ibrani atau Yunani. Hanya kalau mau ahli kitab suci, ya paling nggak seperti saya atau lebih hebat dari saya, ya kamu harus belajar bahasa aslinya. Itu wajib. Jadi saya ketika masuk mau ahli kitab suci, 1 tahun pertama, 2 tahun pertama itu hanya belajar bahasa. Jadi tiap kali seperti anak TK belajar bahasa. Belajar tiap hari itu ujian tiap hari. Tiap hari itu ada ujian kata-kata, grammar terus begitu. Supaya itu pun saya tidak hafal-hafal. Ya. Kita seperti anak TK diajar gitu. Tapi itu capek sekali, sangat berat. Ya. Itu. Kedua, soal nasihat di orang tua. Ya. Soal nasihat orang tua. Begini, hikmat itu kan diambil dari pengalaman orang-orang leluhur kan. Dia refleksikan, tetapi dia refleksikan di dalam iman dia akan Allah. Itu yang membedakan dengan nenek moyang kita. Nenek moyang kita mungkin belum punya konsep tentang yang ilahi seperti di Israel. Tetapi beberapa konsep mereka, karena jangan lupa, orang itu secara insting, dia akan mengakui ada yang ilahi. Itu insting. Omong kosong orang bilang tidak ada Allah. Semakin dia bilang tidak ada Allah, itu sebenarnya dia lagi gelisah memikirkan Allah. Begitu dia bilang tidak ada Allah, dia sudah menyebut Allah. Ya. Ya. Engkau menyangkal sesuatu, berarti engkau mengandaikan sesuatu itu ada, lalu engkau sangkal, ya kan? Jadi secara naluri orang itu pasti berpikir ada yang ilahi di dalam kehidupan. Itu tidak bisa disangkal. Biar kau mati-matian menyangkal agama, oke, kau boleh menyangkal agama, tapi kau tidak bisa menyangkal yang ilahi. Karena yang ilahi kan tidak sama dengan agama. Agama mewadahi yang ilahi. Orang dulu mungkin tidak punya agama, tapi dia kan punya iman akan ada yang ilahi. Dia beri korban, dia sembahkan anaknya, dia kasih seperti leluhur kita, dia bawa ke sini. Kan ada upacara-upacara leluhur kita yang mengingatkan kita bahwa dia mengakui ada yang ilahi. Bahkan ada yang memikirkan nenek moyangnya yang ilahi itu. Ya kan percaya kepada leluhurnya. Dianggap leluhurnya itu ilahi, bisa. Tapi kan tetap ada di dalam konsep dia ada yang roh ini yang ilahi itu. Nah, ketika Anda membaca nasihat-nasihat orang tua, perhatikan sama dengan nasihat-nasihat orang Yahudi, ambil nasihatnya, bukan Anda mendewakan yang memberi nasihat. Ya kan? Nasihat yang ditulis oleh Amsal ini kita nggak tahu. Ada puluhan, ratusan, atau ribuan yang nulis. Kita nggak tahu berapa orang yang nulis itu. Karena dikumpulkan kan. Kan kita tidak diminta mengagungkan yang menulis. Malah kita nggak tahu siapa yang nulis. Lalu di situ kita hanya dikatakan, kita ditunjukkan ada hikmat. Hikmat itulah yang kemudian seperti identik dengan Tuhan. Yang berbicara, yang menuntun kita. Nah, Anda ketika nanti membaca hikmat leluhurmu, bisa tidak kau melihat hikmat itu seperti perwujudan dari Allah yang menuntun kita? Kata-kata itu adalah firman
yang tiada lain adalah Allah yang menuntun kita. Allah yang dulu menuntun nenek moyang kita. Di situ. Ya, jadi bukan kita mendewakan yang nulis itu, tapi pesannya itu sebagai penyataan diri Allah. Wahyu itu kan Allah menyatakan dirinya supaya saya mengenal Allah, saya mengenal kehendaknya. Itu yang dimaksud dengan wahyu. Nah, kamu ketika membaca nasihat itu, nasihat nenek moyangmu, orang tuamu, atau mungkin peribahasa di dalam sukumu, nah engkau melihat itu sebagai penyataan diri Allah. Allah menyatakan kehendaknya, oh saya harus menjadi orang begini. Nah di situ, nah kalau kau lihat di situ ya itu bagi saya itu sudah sabda Tuhan dalam yang diwariskan oleh nenek moyangmu, hanya kan tidak bisa dikanonkan, ya kan? Kalau dikanonkan nanti kita capek baca kitab suci terlalu banyak nanti, ya nggak perlu lah, wah cukup itu aja nanti kau bikin lagi terlalu banyak nanti kita buat konsili baru nanti untuk bikin kanon, ya kan? Jangan lupa yang menganonkan, Anda jangan dibalik ya, yang menentukan tuh kitab suci itu gereja. Gereja itu ada, lalu dia bilang ini kitab suci, ini tidak suci. Ada tulisan banyak, ribuan tulisan itu. Lalu dia tentukan, ini suci, ini tidak suci di dalam inspirasi Roh Kudus. Ya, karena Yesus itu tidak memberikan kamu Injil, dia memberikan kamu gereja. Dia mendirikan gereja. Dan dia memberi kuasa kepada gereja itu untuk menentukan mana ajaran dia, mana bukan, mana jalan yang dia tunjukkan, mana bukan. Nah, gereja itu yang lalu merumuskan ajaran-ajaran Yesus itu. Begitu. Ya. Jelas apa yang saya maksud atau tambah bingung atau gimana? Gimana? Iya, mengerti Bapak. Ya, Terima kasih banyak Bapak. oke. Bapak ini mungkin sedikit di luar dari pembahasan kita Bapak. Hanya saya mau Bapak apa namanya memberikan pemahaman kepada saya. Saya kadang-kadang Bapak, mohon maaf, kadang-kadang saya baca kitab suci, kadang-kadang ketika uh, sering-sering baca Pak, saya timbul pertanyaan begini Bapak. Mohon maaf menanti Bapak sedikit ini. Ya. Sesuatu yang tidak ada menjadi nyata. Artinya saya ini mengarahkan kepada Allah atau Tuhan Pak. Mau sesuatu yang tidak ada menjadi nyata. Lalu saya berpikir sebagai mahasiswa, lalu kemudian kita untuk menguji sesuatu itu menjadi apa kebenaran berarti harus ada fakta dan data ya Bapak. Nah, saya coba melihat Allah atau Tuhan kita ini Pak. Secara teologi, secara metodologi berarti ini gagal Bapak. Coba Bapak memberikan apa namanya jalan titik lurus kepada saya Pak, supaya saya tidak melihat Allah itu sebagai sesuatu yang tidak benar di otak saya Bapak, bukan begitu Pak. Terima kasih Pak. Pertama, memang orang harus berangkat dari iman. Dan iman itu dari pengalaman pribadi. Kitab suci itu kan menuntun kamu melihat pengalaman pribadi orang yang bertemu dengan Allah. Ya kan? Kan ini orang-orang yang sudah mengalami Allah, yang mengalami kebangkitan, yang mengalami energi Yesus, kuasa Yesus di dalam hidupnya. Dia mengalami. Nah, engkau lihat pengalaman mereka, sekarang pengalamanmu seperti apa? Jadi jangan melihat Allah itu seperti konsep. Jangan lihat Allah itu seperti, dia itu pribadi. Pribadi yang kamu alami di dalam kehidupanmu. Yesus itu pribadi. Karena itu kamu menjalin relasi dengan dia, rasakan kuatnya energi dia. Rasakan kuatnya kuasa dia di dalam hidupmu. Baru di situ engkau lihat kata-kata dia di dalam Injil itu jauh lebih berbobot, jauh lebih menggetarkan karena dia terus menuntunku. Kalau kamu baca ya, pesan-pesan dia di dalam Injil, itu luar biasa, luar biasa. Nah, ketika engkau dekat dengan dia, seperti para murid, bawa dirimu ke para murid. Jangan dulu kena ke doktrin itu. Saya kadang-kadang bikin doktrin itu kadang-kadang jengkel. Doktrin itu kan dibuat manusia yang coba merumuskan apa yang ada di otak dia kan. Berkelahilah dia konsili ini antara main-main kehebatan-hebatan. Oke lah, kita dibantu oleh doktrin mereka. Tapi bukan itu yang penting.
jangan kita mati, doktrin itu jangan mematikan kita. Tapi Yesus itu harus kamu lihat sebagai pribadi, sosok yang harus kamu alami dalam hidup. Kuasanya tuh rasakan. Bagaimana orang dulu ketemu Yesus dijamah sembuh. Nah, gimana? Bagaimana kamu sesat di jalan lalu didengarkan nasihat dia, saya dituntun dia. Bukan hanya dituntun, katanya itu. Perbedaan firman sabda Allah dengan firman biasa. Sabda itu punya daya untuk membantu kamu melakukan itu. Jadi kalau kamu terpaku pada doktrin otakmu Tuhan diadakan, habis kau. Yesus tidak ada gunanya bagimu, tidak ada gunanya. Engkau tidak selamat. Yang menyelamatkan itu pribadi ini. Jadi bukan konsep tentang dia. Jangan termakan di konsep tentang dia. Tapi alami relasi itu. Alami relasi itu. Maka saya sering kali katakan ketika kita membaca teks seperti kita bicara dengan Yesus. Jadi harus kita sampai, oh kamu tuh ternyata ini tuh. Oh kamu ternyata ini tuh. Oh kamu suruh saya begini tuh. Dan sekitar saya jalani, oh ternyata benar. Ternyata benar. Dan sungguh, kalau kau baca di dalam Injil, cari ajaran Yesus yang menyesatkan kau. Gak ada. Luar biasa, itu kejutan-kejutan tuh banyak sekali di ajarannya yang orang lain yang tidak ikut itu, seperti Hikmat tadi, dia sesat. Dia sesat. Ajarannya tuh gila loh. Luar biasa dia punya ajaran, data-data. Itu yang harus dipegang. Dan bagaimana kita bisa memegang ajarannya kalau kita tidak sendiri kagum dengan dia. Kita tuh seperti orang yang jatuh cinta pada dia. Itu yang harus diawali. Kalau kamu tidak jatuh cinta sama Yesus ya, kamu tidak tergila-gila dengan ajarannya. Ya kan? Nah itu yang harus dibangun. Nah, selama kau bangun itu dengan otak, pikiran, oh dia gini, dia kok jadinya apa? Kau berkelahi tentang dia. Tidak masuk di dalam hidup dia. Itu yang sering kesalahan orang pertama kan di situ. Ketika membaca teks, Yesusnya dipinggirkan. Baca lalu ribut tentang Yesus. Yesus cuma tertawa, kau ngomong apa ya tentang saya? Kau tidak ngalami saya, kau ribut tentang saya. Ya kan itu. Banyak bicara udah gini-gini, tapi kau sendiri alami enggak? Yesus harus dialami. Ini cerita tentang pengalaman. Sekali kitab suci itu bercerita, memberi kesaksian tentang pengalaman. Nah, kalau kita tidak masuk ke dalam pengalaman, ribut dengan doktrin. Ya, berkelahi, kok sebelahnya apa? Kok bukannya selamat, kok masuk neraka karena nyakiti orang, bikin orang sakit hati. Ya, gimana itu? Nah ini, jadi alami ya, masuk di dalam teks itu supaya kok tergila-gila dengan firman-Nya. Ya, itu yang saya gagal di IP itu, belum ada orang IP tergila-gila dengan sabda Tuhan. Ya, saya tidak menemukan orang IP yang betul-betul tergila-gila di situ. Wah, cari itu. Belum ketemu saya selama mengajar di IP. Kalian belajarnya supaya lulus saja, saya lihat. Itu kan, itu saya kegagalan saya sebagai guru kepada kalian itu. Ya, Bapak, saya boleh bertanya, Bapak? bagaimana? Ya, silakan. Bapak, kalau kemudian tadi dikatakan bahwa hikmat itu bisa menghantarkan orang kepada keselamatan. Ya, Pertanyaan saya itu bagaimana dengan ajaran gereja yang mengatakan bahwa keselamatan tanpa melalui Yesus itu tidak bisa. Artinya orang yang tadi kan saya tunjukkan, hikmat itu seakan-akan identik dengan Yesus sendiri. Hikmat itu firman itu sendiri. Kan saya tunjukkan tadi kan, oh ternyata bagaimana dia menggambarkan hikmat itu di Amsal 8 nanti. Itu yang sering dipakai sebagai nama apa itu pre-eksistensi Yesus. Hikmat itu dianggap sebagai pra-eksistensi sebelum Yesus menjadi manusia. Dia seperti hikmat itu yang ada bersama Allah, yang kemudian diterjemahkan oleh Yohanes. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, yaitu dimaksud Amsal 8. Di gereja melihat hikmat itulah Yesus Kristus. Yesus kita mau selamat lewat apa? Sama kan, lewat hikmat. Itu yang saya maksudkan di sana nanti konsepnya. Tetapi memang kamu cari Yesus itu apanya?
Kan hikmat, kan ajarannya, hikmatnya bagaimana dia menuntun kita, bagaimana dia minta kita supaya kita mengasihi sesama, mengunjungi orang yang sakit, membantu orang yang lapar. Nah, itu kan. Nah itu Yang yang mana? Jangan pikir, itu yang ya, itu maksud saya Bapak. Kan kalau demikian kan Islam juga misalnya kan percaya Yesus, ya kan? ya, Tapi meskipun mereka percaya bahwa Yesus itu hanya utusan nabi. ya. Nah itu Nggak bagaimana? apa-apa. Nggak apa-apa, selamat juga. Jangan khawatir. Itu kan cuma penilaian orang Kristen kadang-kadang. Dia memikir orang yang percaya itu orang yang mengaku engkau Tuhan. Kan tidak. Yesus bilang apa? Bukan orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan yang selamat. Tapi yang melakukan firmanku. Itu otak-otak orang tertentu yang menghakimi orang. Dikira beriman kepada Kristus itu teriak-teriak, engkau Tuhan, engkau Tuhan. Siapa? Siapa bilang? Itu kan doktrin-doktrin kita dijejali. Kita kadang-kadang terlalu terpukau dengan sesuatu tema tertentu. Karena Anda harus berani mendobrak begitu. Kita menganggap menghargai orang beragama lain itu bukan karena alasan toleran, ya supaya nggak berkelahi. Enggak. Harus dari kesadaran kita sendiri. Harus lahir dari kesadaran. Dan memang di situ ada keselamatan. Bukan tidak selamat kalau mereka berbuat baik, mereka mengasihi. Yesus selamatlah. Yesus tidak pernah berkata kepadanya, kamu harus apa itu, harus percaya, harus teriak-teriak buat kredo. Kan kredo dibuat kemudian. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu kan kemudian. Yesus tidak pernah ngomong begitu. Hanya gereja supaya orang tidak sesat, doktrin-doktrinnya. Kan karena perdebatan seru tentang Yesus. Ada yang bilang dia manusia, ada yang bilang dia Tuhan. Nah, berkelahi lah kepada gitu, gereja harus tunjukkan pandangan dia di situ. Tapi jangan pernah kita berpikir bahwa iman kepada Kristus itu, percaya kepada Yesus itu harus teriak-teriak, engkau Tuhan. Ya, tidak sama. Ya, tidak sama seperti itu. Jadi yakinlah, saya sangat yakin orang Islam yang baik-baik itu ya masuk surga. Walaupun dia bilang Yesus itu cuma nabi. Gak apa-apa. Yesus juga tidak minta dia disuruh bilang Tuhan. Ya kan? Dia tidak pernah, kamu awas lu tidak bilang saya Tuhan. Maka malah dia tidak pernah mengakui dirinya secara terang-terangan begitu. Karena memang kesaksian orang terhadap dirinya kan tidak harus dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Gitu. Ya. Terima kasih Bapak. Bapak, sampai di sana bukan, sampai di sana Yesus bilang bukan kalian mengaku saya itu bukan Yesus tapi Isa. Sekali lagi ya, kunci di kita itu relasi itu harus baik dengan Yesus ya. Itu yang harus dibangun. Dari situ otomatis kita akan semangat melakukan ajarannya. Otomatis. Dan ketika kita semangat melakukan ajarannya, kita otomatis ngajak orang juga. Karena kita akan mengalami, oh ikut ajarannya tuh lo enak lo, bagus loh. Otomatis misi itu akan keluar sendiri. Bukan karena dipaksa, bukan karena wah gini-gini. Enggak. Itu lahir dari dalam sendiri. Gitu. Nah itu Bapak. Bagaimana dengan ini Protestan Bapak yang hanya karena iman itu, sola-solanya itu. Gini, jadi pastor siapa itu ngawur itu, ngomong tuh ngawur itu. Saya bilang itu dia nggak ngerti apa artinya iman. Jadi cara berpikirnya gini. Ini kan ada dua tradisi, Paulus dan Yakobus, ya kan? Paulus itu menghadapi orang-orang yang terlalu fanatik dengan hukum. Dia pikir tanpa hukum Taurat orang tidak akan selamat, ya kan? Karena itu kan salah. Orang kan selamat karena anugerah, karena iman kepada Yesus. Maka dia katakan hukum Taurat itu nggak penting. Yang penting adalah iman kepada Tuhan. Itu yang menyelamatkan kau, karena keselamatan itu anugerah. Karena kepercayaanmu kepada Dia. Karena Tuhan memberikan anugerah, kau jawab dengan iman. Itu yang menyelamatkan kau. Iman itu tanda kita menerima Tuhan. Nah, di Yakobus, dia menghadapi orang yang tidak mau bekerja, tidak mau melakukan hukum, anti hukum. Karena dia pikir pokoknya beriman selamat. Ngeri Nah itu, perbedaan situasinya. Pokoknya saya beriman, nah percaya itu yang terus begitu. Tuhan masuk surga. Nah, salah. Lalu dia katakan, bukan itu yang menyelamatkan engkau. Iman yang dimaksud adalah iman yang efektif.
Iman yang efektif itu apa? Iman yang dinyatakan di dalam perbuatan. Jadi dia tidak mengatakan kamu tidak diselamatkan bukan karena iman. Kamu selamat tuh hanya karena iman, betul. Tapi iman yang seperti yang menyelamatkan adalah iman yang efektif, yang disertai perbuatan. Orang Protestan percaya iman yang benar itu iman yang disertai perbuatan. Katolik juga begitu, cuma Katolik dipisahkan iman dan perbuatan, tapi isinya sama. Di Protestan pun kamu diselamatkan karena iman. Nah, iman yang benar itu yang mana? Iman yang disertai perbuatan, iman yang efektif. Jadi Yakobus itu tidak berbicara tentang perbuatan, tetapi tentang iman yang efektif itu seperti apa? Yaitu iman yang disertai perbuatan. Nggak ada pertentangan, ngawur dibilang, wah tidak ada. Coba lihat deh, orang Protestan memangnya tidak berbuat baik. Ya kan? Dia berbuat baik, sama. Cuma tekanannya berbeda. Jadi Yakobus itu tidak berbicara bahwa kamu selamat karena perbuatanmu, tapi kamu selamat karena iman yang efektif. Jadi iman yang menyelamatkan bukan sembarang iman, tetapi iman yang disertai dengan perbuatan. Sama dengan Paulus, dia tidak berkelahi dengan Paulus. Sama sekali, tidak bertentangan. Jadi kadang-kadang orang memberi pandangan-pandangan begitu, tidak memahami apa yang ada di balik itu. Jadi jangan bilang perbuatan yang menyelamatkan engkau, tapi iman yang efektif, iman yang disertai dengan perbuatan. Itu. Nah, Paulus itu sama. Paulus juga katakan, kamu selamat itu karena iman. Tapi iman bukan teriak-teriak Tuhan, Tuhan. Tapi iman yang dalam perbuatan. Itu. Sama, jadi tidak ada perbedaan di situ. Ya, sama di situ. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, kau tutup langsung dengan doa lah. Kau terakhir penutup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur kepadamu atas rahmat karunia Roh Kudus-Mu menyertai kami sepanjang pelajaran ini, dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya ini. Semoga Engkau